Sejarawan, antropolog, arkeolog, ataupun ahli geologi biasanya menggunakan jejak radioaktif yang berpola radiometri serta ditambah dukungan stratigrafi untuk menentukan umur sebuah fosil atau artefak. Jika menemui jalan buntu, mereka gunakan metode alternatif lainnya seperti dendrokronologi, yaitu penghitungan lingkar pohon, atau yang lebih literatif seperti jalur lingua epigrafi, yaitu penelitian arti peninggalan tertulis dari segi bahasa. Sedang untuk kejadian yang tidak terlalu purba, mereka biasanya berpegang pada tulisan ataupun kitab suci yang ditulis atau terukir pada media yang dimungkinkan seperti prasasti, relief candi, daun lontar, pelepah pohon, serat kayu, dinding gua, dan lain sebagainya. Termasuk dalam pelacakan kotak tabut yang fenomenal ini, mereka melacaknya lewat tulisan dan kitab suci serta artefak pendukung lainnya. Kotak yang satu ini istimewa, tak kalah tenarnya dengan kotak suara pemilu. Kotak tabut mempunyai berbagai nama sesuai dengan budaya setempat. Ada yang menyebutnya taboot, Art of Covenant, tabut Sekinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Hollywood juga cukup berusaha payah melayar lebarkan, mulai dari versi sekilas yaitu cameo, hingga versi utama yang hilastik dan mendalam hingga berdarah-darah. Tak ketinggalan pula dunia fiksi lembaran. Beberapa buku dan novel yang berlatar belakang kotak sakti ini terbit, seperti novel karya Zainal Fanani yang berjudul Tabut, Art of Covenant. Ada juga Jonathan Gray dengan bukunya The Art of the Covenant. Kemudian Tudor Parfitt dengan bukunya fenomenal yang berjudul The Last of Art of the Covenant. Kotak tabut merupakan artefak yang dicari-cari dan mendapat sorotan utama dalam film seri Indiana Jones karya Steven Spielberg, sutradara ahli Kabalah. Kotak tabut yang dijelaskan dalam berbagai kitab suci agama langit karena pada dasarnya boleh dibilang sebagai lambang negara, yaitu Seal of Nation bagi kemonarkian Israel saat itu. Tabut Sekinah juga sebagai tanda nyata dilantiknya raja pertama Israel saat itu, Taulut sang berkasa. Pembuat tabut Sekinah menurut beberapa kitab langit didahului oleh Moses atau Musa dan Aaron atau Harun. Kotak berbahan kayu ini dijelaskan dalam kitab langit berisi lempengan batu bertulis amanah Tuhan. Kotak tabut pada dasarnya adalah benda pusaka yang diwariskan turun-temurun. Kotak tabut tidak bisa sembarangan diwarisi. Sebagaimana pusaka-pusaka di Indonesia, kotak tabut juga mempunyai daya kesaktian, mulai dari energi anti-gravitasi, nuklir, hingga kekuatan supersonik. Lebih spesifik, kotak tabut itu berisi pecahan laun, yaitu batu bertulis, ataupun kopian yang lebih modern, yaitu kulit dan kertas, yang tertulis lafaz Allah. Pada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas dan At-Tabari menyebutkan, berisi patahan tongkat dan baju Nabi Musa sebagaimana dijelaskan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Lacak kontroversial juga mewarnai perjalanan pemburuan kotak sakti ini. Setelah kuil pertama dibangun, Raja Sulaiman menempatkan tabut di bait Allah. Tabut perjanjian itu disimpan di ruangan khusus dalam bait suci yang disebut Kodesh Kadashim atau Sulaiman Temple. Kemudian datang segelombang serangan penguasa Mesir, mungkin balas dendam, yang bernama Shihak beberapa puluh tahun setelah Sulaiman Temple itu dibangun. Spekulasi lain juga makin berkembang, hingga kisah terbelahnya Laut Merah. Kekuatan tongkat Nabi Musa tiba-tiba tergantikan oleh kotak tabut. Sebagian yakin bahwa terbelahnya laut akibat dari energi antigravitasi yang dimiliki oleh kotak tabut. Nusantara juga tak kalah dalam berebut klaim kisah kotak tabut.
termasuk beberapa ahli telah menyodorkan gambar relief kotak tabut yang terukir jelas di Candi Borobudur. Spekulasi tersebut sejalan dengan hipotesis bahwa Borobudur adalah properti peninggalan Nabi Sulaiman. Kotak tabut menjadi rebutan bangsa-bangsa yang ingin berkuasa. Ini menunjukkan ketergantungan manusia terhadap energi yang luar biasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika Tuhan tak terjamah, mereka tumpahkan wakil kekuatannya kepada benda-benda yang diyakini dari Tuhan. Eksistensi tabut mengingatkan kita akan legenda kekuatan pusaka Jawa, Tombak Baru Klinting, misalnya yang diprediksi sebagai pembangkit nuklir tanpa reaktor. Ketergantungan manusia terhadap pusaka membuat mereka saling berebut. Kotak tabut juga diperebutkan melalui peperangan yang ganas. Mereka meyakini bahwa dengan membawanya di setiap peperangan adalah sebuah jaminan kemenangan. Tentunya kotak tabut ini bolehlah disebut kotak yang haus darah. Sebagaimana keris embu gandring yang mematikan serta mempunyai dorongan teologis politis, kotak tabut juga menjadi rebutan mengiringi suksesi kepemimpinan. Mereka akan terus mengadakan pemburuan dan perebutan selama masih menganggap bahwa kotak tabut adalah pusaka yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mereka juga akan berani berdarah-darah ketika masih meyakini apabila kotak tersebut berhasil ditemukan, maka keagungan dan kejayaan akan dapat dikuasai kembali. Benda merupakan sarana komunikasi Tuhan sejak dulu. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat benda-benda yang ada di sekitar manusia. Namun masih ada saja yang sok menilai benda pusaka itu sebagai salah satu penyebab menyebarnya fenomena kemusyrikan. Mereka lupa tongkat Musa, tembok ratapan, Ka'bah, seruling Daud, kuil Sulaiman adalah properti dari Tuhan. Nabi Sulaiman adalah simbol kekayaan, kekuasaan, dan kedikdayaan. Maka sebagai manusia di bumi ini harus terus mencari sebuah peti rahasia masa depan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman yang bernama tabut. Dan beliau dapatkan tabut itu dari peninggalan Nabi Musa dan Harun. Entah apa sebenarnya isi tabut itu, Allah sendiri menginformasikan isi tabut adalah sakinah yang dibawa oleh malaikat ke sebuah tempat yang keberadaannya masih misterius hingga sekarang ini. Ada yang menyebutkan lokasi tabut itu berada di wilayah Masjidil Aqsa. Ada juga yang menganalisa sebuah fenomena geososial berada di wilayah Nusantara. Sekali lagi, Allah hanya menginformasikan isi tabut adalah sakinah.